Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku kaum muslimin, terutama jamaah Masjid Mina dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, di pagi yang cerah. Allah masih menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan pagi hari ini kita akan memulai kembali kajian Ahad pagi di Masjid Mina, walaupun masih dilaksanakan secara online, karena kita belum berani untuk menyelenggarakan secara offline di masjid. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kajian ini diselenggarakan secara online, dan tetap bisa memberikan manfaat untuk kita. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Di pagi hari ini sedikit yang akan kita pelajari berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mudah-mudahan ini bisa juga menambah kekuatan jiwa kita di dalam menghadapi kondisi saat ini, kondisi pandemi yang belum dinyatakan berakhir, dan kita didorong untuk siap memasuki suatu era kehidupan baru yang disebut sebagai new normal life, memasuki kehidupan normal yang baru pasca pandemi, yang memang di dalamnya atau dalam era baru tersebut banyak hal yang harus kita lakukan dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan selama masa pandemi, yang tentu harapannya itu tidak hanya sekedar menghindarkan kita dari pandemi yang berikutnya, tetapi bisa semakin meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Tentu memang sebetulnya bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing bagi kita berkenaan dengan konsep yang ditawarkan tentang new normal life ini, karena sebetulnya banyak hal yang disampaikan berkaitan dengan kaidah-kaidah ataupun praktek-praktek kehidupan yang harus dibiasakan di era kehidupan yang baru ini. Itu semua banyak yang sudah menjadi kebiasaan kita seharusnya sebagai seorang muslim, berkaitan dengan kedisiplinan, kebersihan, komitmen untuk senantiasa menjaga kesehatan. Itu tentu adalah hal yang sangat ditekankan di dalam ajaran Islam, sehingga sebetulnya tidak ada yang baru, tinggal bagaimana kita betul-betul meningkatkan kesungguhan di dalam mengamalkan, mempraktekkan konsep-konsep yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan ini. Tadi berkaitan dengan kedisiplinan,
ya kejujuran, kesungguhan di dalam membiasakan diri mempraktekkan hidup yang bersih dan sehat, yang itu disampaikan ya atau dianjurkan di dalam konsep kehidupan normal yang baru ini. Nah, pagi ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan bagaimana kita memperkuat ketulusan, yang saya ambil pesan ini dari hadis Rasulullah SAW yang termasuk ke dalam salah satu hadis arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di hadis yang ke-7. Hadis yang sudah sering dibahas, walaupun kadang-kadang memang pembahasannya atau penjelasannya ada perbedaan, bahkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Hadis ini saya bacakan terlebih dahulu. Bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, bahwa agama ini adalah an-nasihah. Nah, ini yang memang kemudian ada beberapa yang menjelaskan bahwa makna an-nasihah di sini adalah dimaknai sebagai nasihat, ya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mendengar kata-kata nasihat itu, ya berarti itu artinya adalah wejangan, ya. Atau bisa juga bermakna nasihat, wasiat, ya, bermakna pemberian tadi wejangan. Seorang bapak, seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya berarti memberikan beberapa wejangan, kan, ya. Jadi ada yang memaknai an-nasihat di sini dengan makna nasihat, ya, atau nasihat seperti dalam kehidupan kita. Sebetulnya bukan seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita maknai dulu dengan an-nasihah, seperti dalam hadis ini, ya ad-dinun nasihah, bahwa agama ini, bahwa din ini adalah an-nasihah, ya. Kemudian kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapakah nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, dan juga untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan bagi pemimpin imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan secara umum bagi keseluruhan kaum muslimin. Jadi dalam hadis ini sebetulnya kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, misalnya yang disampaikan oleh Syekh bin Baz berkaitan dengan hadis ini, sebetulnya yang dimaksud dengan an-nasihah dalam hadis ini, ya, seperti halnya kata-kata an-nushu, ya, an-nushu itu artinya adalah ketulusan, ya. Jadi an-nasihah di sini maknanya adalah keikhlasan, ya, keikhlasan dalam makna yang luas tadi, ketulusan, ya. Sehingga ketika para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maka yang pertama Rasul menjawab, lillahi, ya, untuk Allah. Jadi agama ini adalah ketulusan, ya, keikhlasan yang oleh Rasul sebutkan yang pertama adalah untuk Allah, ya. Itu artinya apa? Bahwa semua yang kita lakukan di dalam mempraktekkan agama ini itu harus dilandasi dengan keikhlasan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang wajib yang kita kerjakan itu harus dilandasi
dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.